Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita belajar rooted in God's grace. Di bagian pertama ini kita akan belajar tentang pertobatan dan iman. Poin pertama yaitu pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna dari rooted in God's grace itu yaitu berakar di dalam anugerah Tuhan. Artinya kita harus berakar di dalam anugerah Tuhan. Apa sih anugerah Tuhan itu? Anugerah Tuhan itu adalah kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya kalau diperhitungkan dari perbuatan kita. Tapi dia tetap memberikan kepada kita karena dia mengasihi kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Kasih dan kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Identitas kita yang baru dalam Kristus harus berakar, harus tumbuh dan berbuah di dalam anugerah Allah. Kenapa saudara? Karena anugerah Allah adalah tempat yang terbaik untuk kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Artinya begini, anugerah Allah itu adalah wadah yang tepat atau yang terbaik bagi kita untuk berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam dia. Kenapa anugerah Allah itu menjadi wadah atau tempat yang terbaik? Karena saya katakan tadi, kalau dari cara hidup kita dan dari perilaku kita setiap hari, perbuatan-perbuatan kita, kita tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Kebaikan Allah itulah yang memungkinkan kita bisa berakar dalam dia, bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah dalam Tuhan. Dari kemampuan kita enggak mungkin bisa. Enggak usah menunggu besok. Hati saudara boleh damai penuh sukacita di tempat ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Begitu saudara keluar dari gereja ini, saudara disenggol di depan Ain. Iya kan saudara? Benar enggak saudara? Kadang-kadang tensi kita langsung melambung. Dari 110 langsung 175 gitu saudara. Nah, kalau dari kekuatan dan perbuatan kita. Syukurnya bukan dari situ. Tapi dari anugerah Allah. Dari kacamata Tuhan. Dari belas kasihannya. Kita bisa bertumbuh. Berakar dalam dia dan menghasilkan buah. Anugerah Allah bagaikan tanah yang terbaik. Dan kita bagaikan benih yang ditanam di dalamnya. Untuk bertumbuh maksudnya. Jadi anugerah Allah itu merupakan atau seperti tanah yang baik bagi kita untuk bertumbuh. Dan kita jadi benihnya di dalamnya saudara. Nah kita lihat di bagian pertama yaitu pertobatan dan iman. Pertobatan adalah tindakan berbalik kepada Allah yang merupakan tanggapan manusia terhadap panggilan Allah. Artinya begini, kalau saudara saat ini bisa menjadi orang percaya kepada Yesus, sebenarnya itu bukan ide saudara. Tapi ada yang mengerjakannya, itu disebut pekerjaan Roh Kudus sebelum orang percaya kepada Yesus. Pekerjaan Roh Kudus di dunia mempengaruhi orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Itu panggilan Allah. Dan cara bekerjanya bisa saja melalui orang-orang di sekeliling kita yang mengajak kita percaya kepada Tuhan. Bisa saja melalui kita nonton YouTube, lalu kita dengar ada khotbah, lalu kita digerakkan oleh Roh Kudus dari luar, kita dipengaruhi, dibisikin kita untuk percaya kepada Tuhan. Atau bisa saja melalui media-media cetak, seperti ada kesaksian seorang narapidana itu. Ketika dia di penjara, dia mau merokok saudara. Tapi enggak ada rokok jadi. Sehingga dipungutlah puntung-puntung rokok yang ada di sekelilingnya. Dipecahin, diambil tembakonya. Lalu karena enggak ada kertas, papernya untuk membungkus tembakau itu. Lalu disobek Alkitab. Yang ada di situ untuk ngelinting. Ketika disobek Alkitab, pas yang tersobek itu Yohanes 3 ayat 16. Ketika dilinting, dilihat terbaca ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal.
supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh ayat itu, dia bertobat. Akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Nah, sobekan Alkitab itu, Roh Kudus pakai atau Bapa pakai untuk berbicara kepada orang itu, membawa dia kembali kepada Tuhan. Itu maksudnya di sini. Pertobatan itu adalah tindakan berbalik kepada Allah yang merupakan tanggapan kita terhadap panggilan Allah. Jadi panggilan Allah itu tidak harus selalu kedengaran audible. Tiba-tiba kita mendengar di dalam kesunyian, dalam kegelapan ada suara berkata demikian. Hai Jennifer. Gak harus begitu. Berbagai cara Tuhan pakai untuk memanggil kita berbalik kepadanya. Nah, dalam perjanjian baru ada dua kata yang dipakai, kata Yunani untuk kata pertobatan ini. Yang pertama disebut dengan epistrope, yang berarti pertobatan atau berbalik kepada Allah. Nah, di dalam Kisah Rasul 26 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Kata berbalik di sini ini Bapak Ibu adalah epistrope. Serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Lalu 1 Tesalonika 1 ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Kata berbalik dari berhala kepada Allah di sini itu ditulis dengan kata epistrope sama dengan kata pertobatan untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dalam perjanjian baru, kata epistrope ini mengandung 3 unsur. Yang pertama, berpaling dari dosa atau berhala. Yang kedua, berbalik kepada Allah. Yang ketiga, perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan seseorang. Dan ini cukup dilakukan hanya sekali. Karena pengertiannya tindakan berbalik, berpaling. Kalau tadinya jalan kita menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian kekal, dosa, berhala, kejahatan, segala macam di situ. Nah, ketika kita menanggapi panggilan Tuhan itu, sekarang kita balik kanan ke arah Kristus. Itu yang dimaksud epistrope itu. Dan itu cukup sekali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pada saat pertama sekali mereka mengambil keputusan berbalik dari dunia dan mengarah kepada Kristus, itu epistrope. Kata bertobat. Tapi selain itu ada kata yang kedua dipakai di dalam istilah pertobatan, yaitu metanoia. Yang secara umum berarti pertobatan atau perubahan pikiran dan hati. Kalau epistrope berbicara tentang tindakan berbalik membelakangi dosa, sekarang menjadi kepada Allah. Kalau metanoia lebih kepada sikap hati dan pola pikir, perubahannya. Kata ini terdiri dari 2 bagian. Meta artinya perubahan atau sesudah. Kemudian nous atau noia artinya pikiran, akal budi atau cara berpikir. Jadi metanoia secara harfiah berarti perubahan pikiran atau perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ditulis dalam pembaharuan budimu ini, berubah ini adalah metanoia, renewal mind. Kalau King James Version. Berubah di dalam cara berpikir. Nah, yang ini setiap waktu harus kita kenakan. Perubahan pikiran ini. Perubahan paradigma. Perubahan akal budi. Harus berubah tiap hari. Jadi kalau epistrope cukup dilakukan sekali waktu kita mengambil keputusan berbalik kepada Yesus,
dari kehidupan yang lama. Kalau metanoia justru sebaliknya, harus setiap hari kita metanoia. Harus setiap hari kita bertobat. Kenapa demikian? Karena orang yang baru percaya kepada Yesus itu tidak langsung dewasa, tidak langsung sempurna. Oleh karenanya, ke jemaat di Korintus itu, Rasul Paulus itu menuliskan, mereka sudah lahir baru, sudah percaya, tapi masih ada yang sangat bayi rohani, anak-anak rohani. Ada progres pertumbuhan. Nah, di dalam progres pertumbuhan ini, metanoia harus bekerja. Kalau yang tadinya masih suka bohong, mulai berubah. Saya beberapa hari lalu dibohongi orang-orang, saudara. Saya telepon, kamu di mana? Kami di Ain, Pak. Oh ya? Iya. Saya tunggu, saudara. Enggak pulang-pulang juga. Pulang, saya bilang, iya kami pulang. Karena enggak datang-datang, saya susullah sama ibu. Sampai kami pelan-pelan di Ain. Enggak ketemu orangnya. Akhirnya kami pulang ke rumah. Ibu datang lagi ke sini, ditanya, tetap dibohongi ibu. Kami di Ain kok, Bu, kami di Ain. Di Ain yang mana? Ain yang di Palak Pulau atau Ain yang di sorga? Mungkin ada Ain di sorga kali ya. Karena kami dan Bapak di situ tunggu kalian lihat. Setelah itu baru bikin pengakuan, kami ada di PS di Danau Kayan. Mereka sudah menjadi anak Allah. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia adalah anak Allah. Dia orang benar, dia manusia baru, dia sudah dikuduskan. Tapi dia kurang memperlakukan metanoia. Dan harus dia pakai metanoia. Harus bertobat dari situ. Harus bertobat. Karena metanoia harus setiap hari dipergunakan dalam kehidupan orang. Ada orang kadang-kadang sukanya ngegosip. Orang percaya kepada Yesus, tukang gosip enggak langsung lepas ngegosipnya, enggak. Kadang-kadang masih nyelip, saudara, ngegosipnya. Karena apa? Karena sudah sangat biasa. Justru kalau enggak ngegosip sekali sehari, bisa pegal-pegal badannya. Tapi kalau orang ini terus menerapkan metanoia dalam kehidupannya, nanti lama-lama dia sempurna itu. Karena metanoia itu ada dalam proses. Amin. Ini harus kita gunakan ini terus dalam kehidupan kita. Coba katakan kiri kanan, kenakan metanoia setiap hari. Kalau ada suami-suami simpan nomor wanita lain di HP-nya, harus metanoia ya. Wanita lain dalam arti ada sesuatu dengan mereka. Namanya diganti deh. Sebenarnya nama wanita itu Tina. Tapi ditulis di HP-nya Tono. Supaya kalau si Tina panggil, pas istri yang angkat dilihat Tono. Sehingga bilang, Papa temanmu panggil nih. Siapa? Tono. Padahal Tina itu isinya. Harus metanoia. Harus metanoia. Kadang-kadang saudara, orang berpikir yang seperti itu enggak apa-apa di awal pertobatannya. Kalau gawai Dayak, ada kolok-kolok, saudara harus metanoia. Ya kan? Ya kan saudara? Harus metanoia saudara, harus berubah. Orang baru bertobat kadang-kadang menganggap itu sah-sah saja. Oh nanti kan kalau menang bisa kasih perpuluhan ke gereja. Katanya. Kan saudara, dirohanikan lagi. Enggak begitu. Anak Tuhan itu seharusnya
Tidak jadi pemain kolok-kolok apalagi jadi bandarnya. Jangan saudara, kita harus metanoia. Tapi saya mau katakan, orang yang baru bertobat kadang-kadang dunianya masih di situ. Sudah percaya Yesus. Bagaimana berubah dari sana? Metanoia. Yang percaya dan mau katakan amin. Nah selanjutnya kita lihat saudara. Alkitab mencatat beberapa hal tentang pertobatan. Yang pertama, Alkitab itu mencatat pentingnya sebuah pertobatan. Alkitab mengutamakan berita pertobatan sebagai panggilan Allah kepada manusia berdosa. Iya. Kalau kita lihat mulai dari berita para nabi di dalam perjanjian lama sampai kepada Yohanes Pembaptis masuk di dalam transisi PB, bahkan ketika Yesus pertama sekali pelayanan juga yang diserukan pertobatan. Petrus juga diserambi Salomo waktu dia berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Adalah berita pertobatan yang pertama yang disampaikan Paulus. Dan untuk segala zaman berita pertobatan ini menempati urutan paling atas. Jadi pertobatan itu penting sekali dalam kehidupan orang, saudara. Karena pertobatan pertama akan membawa orang berbalik kepada Kristus. Yang kedua, pertobatan akan membawa orang menjadi seperti Kristus. Artinya pertobatan akan membuat orang mengalami perubahan-perubahan. Tidak hanya membawa mereka kepada Kristus, tetapi membuat mereka menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena tiap hari ada perubahan. Pertobatan membuat surga bersukacita. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata satu orang bertobat, surga penuh dengan sorak-sorai. Amin. Dan saya berharap jemaat GBJ sama Putu Jiwa juga begitu. Ketika ada orang atau satu orang yang datang ke tempat ini, apalagi mereka tadinya keyakinannya dari tempat lain, datang ke sini menjadi percaya kepada Yesus, kalau bisa kita rayakan. Kita pestain. Tidak perlu harus dikomando. Siapa yang duluan? Silakan. Traktir makan bakso kayak. Ya kan? Karena orang itu sekarang sudah menjadi orang percaya kepada Yesus. Kita bersuka cita. Jangan malah dijauhin. Harus senang melihat orang kembali kepada Tuhan. Pertobatan syarat mutlak untuk diselamatkan. Itu sebabnya penting sekali. Gak ada syarat lain untuk diselamatkan. Pertobatan menempati urutan pertama, saudara. Yang kedua, Alkitab mencatat pertobatan melibatkan 3 aspek, yaitu pikiran, perasaan, hati, dan kehendak manusia. Kalau orang itu benar-benar bertobat. Yang pertama, pikiran. Yaitu adanya perubahan pandangan terhadap dosa, Allah, dan diri sendiri. Nah, terhadap dosa, dosa diakui sebagai kesalahan pribadi. Orang bertobat itu, ketika mereka melakukan dosa, mereka enggak salahkan orang. Tapi mereka mengakuinya dan mengambil tanggung jawab menyelesaikannya. Itu kalau orang bertobat. Kalau orang enggak bertobat, begitu tanya, kamu tadi bilang, oh itu Pak. Itu salah satu ciri-ciri orang yang harus mempraktekkan metanoia dalam kehidupannya. Dia sudah percaya Yesus. Tapi pikirannya harus dibaharui setiap hari. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berani mengakui, ambil tanggung jawab, dan menyelesaikannya di depan Allah. Cara pandangnya terhadap dosa itu berubah. Terhadap Allah, Allah diakui sebagai yang secara sah menuntut kebenaran dari kehidupannya. Kalau orang bertobat itu begitu. Pikirannya dibaharui, cara pandangnya kepada Allah berubah. Bahwa Allah itu menuntut pertanggungjawaban dari setiap kehidupan kita. Nah, dikatakan terhadap diri sendiri, bahwa dirinya diakui sebagai manusia yang berdosa dan tidak berdaya. Dan juga cara pandangnya terhadap Yesus mengalami perubahan. Dia bisa berpikir bahwa Yesus itu mempercayainya adalah satu-satunya juru selamat. Itu orang yang bertobat, saudara. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau orang yang benar-benar bertobat dalam pemikiran, itu ada di hati dan pikirannya. Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus, binasa. Nah, yang kedua dikatakan dalam perasaan hati. Merasa sedih karena dosa dan mendambakan pengampunan dari Allah. Misalnya Daud di dalam Mazmur 51 ayat 3. Dan juga jemaat Korintus ada ditulis di sana.
Coba kita lihat Mazmur Daud ini dulu, 51 ayat 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Orang bertobat ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, dia pasti sedih itu. Benar gak saudara? Itu rasanya, aduh kok aku sebodoh itu ya. Aduh kok saya melakukan itu ya. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Betul? Pernah mengalaminya? Pernah merasakannya? Kalau saudara melakukan dosa, saudara bersuka cita, itu tanda-tandanya saudara belum bertobat. Kalau saudara merasa senang kalau bisa nipu orang, itu tanda-tandanya saudara belum bertobat. Iya loh, sederhana sekali. Orang bertobat itu, kalau dia melakukan kesalahan, ada kesedihan di hatinya. Ada penyesalan yang mendalam. Dan dia tidak akan lama-lama di sana, dia akan bangkit. Dan berkata, Tuhan ampuni saya. Kemudian dikatakan dalam kehendak. Ada perubahan dalam kehendak. Yaitu kecenderungan hati dan tujuan. Tindakan hati untuk meninggalkan dosa, perubahan kecenderungan hati untuk berusaha mendapatkan pengampunan dan penyucian dari Allah. Ada perubahan di dalam kehendak orang itu. Dia ingin lebih benar dan lebih dekat lagi di hadapan Tuhan dari versinya Tuhan. Alkitab mencatat itu saudara. Sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pertobatan. Kemudian yang ketiga, Alkitab mencatat mengenai proses pertobatan. Dari pihak Allah, pertobatan adalah karunia, pemberian Allah, anugerah. Allah yang berinisiatif, memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Itu dari pihak Allah. Prosesnya seperti itu. Tuhan akan pakai berbagai macam sarana untuk memanggil saudara dan saya kembali kepada, bahkan ketika saudara jatuh di jurang yang sangat dalam. Tuhan akan selalu berteriak, persis seperti kepada Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Sekali lagi, sekalipun suara itu mungkin tidak terdengar seperti langsung kepada Adam, tapi Tuhan pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Pak Guru di sekolah, mengingatkan kita. Bahkan teman di samping kita, yang kelihatannya dia tidak lebih baik dari kita, bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Nah, dari pihak manusia mendengarkan Injil Yesus Kristus atau firman Allah, kemudian meresponi dan menerimanya. Mendengar Injil, apa sih Injil? Kabar baik. Mendengar kabar berita baik itu yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Apakah itu berupa nasihat, teguran yang disampaikan kepada kita. Nah, kita perlu meresponinya. Seperti itu proses pertobatan itu terjadi. Dan kita harus belajar memandangnya bagaimana Allah memandang. Saya ulang lagi saudara ya. Di dalam pertobatan ini kita harus memakai kacamata Allah. Kalau enggak, kita akan cenderung membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang. Dan saya mau beritahu kepada saudara, seseorang yang sudah sangat terbiasa dengan kelakuannya, dia akan menganggap itu sebuah kebenaran. Ya. Dan banyak itu kita temukan di dalam pelayanan-pelayanan pribadi dan juga di pelayanan kita ya. Salah satu materi kita kalau di read encounter itu kan, kesembuhan luka batin dan pemulihan gambar diri. Orang-orang yang luka batin dan juga gambar dirinya rusak, cenderung menyalahkan orang. Mereka kan selalu berkata demikian. 80% mereka berkata demikian. Mereka enggak ngerti saya. Mereka enggak paham saya. Mereka hanya selalu melihat persoalan dari kacamata mereka. Mereka enggak pernah berdiri di saya. Kalau seseorang selalu berpegang pada prinsip itu, dia akan susah berubah.
Yesus bertobat. Bukan berarti membenarkan konselornya, menyalahkan konselinya, bukan. Tapi yang benar itu melihatnya dari cara pandang Tuhan. Karena konselor bisa saja salah. Tapi firman gak pernah salah. Jadi cerminan kita itu firman. Bukan orang ini. Ini hanya menunjuk arahnya saja konselor ini. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan melihat, baru kita tahu, oh iya, ternyata perjalanan kesalahan ini udah cukup panjang, udah cukup jauh. Ternyata saya yang salah. Saya kasih contoh sederhana. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Yesaya 43:4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapa yang dimaksud manusia sebagai gantimu? Yesus loh, dikorbankan. Menggantikan saudara mati di kayu salib. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan mulia, dan dia mengasihimu. Tapi ada begitu banyak orang yang rusak gambar dirinya, menghabiskan ini dan itu segala macam, demi mendandani diri, supaya orang sekeliling dapat menerima. Bahkan untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari sekeliling itu kadang-kadang kita korbankan banyak hal. Korban uang, korban waktu, bahkan kadang-kadang korban harga diri. Supaya kita bisa diterima. Kita lupa bahwa Tuhan berkata, siapapun kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh karenanya kita harus melihatnya dari cara Allah melihat kita. Amin. Kalau engkau melihat dirimu dari cara dirimu melihat dirimu, cara dunia, yang ada bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Karena kita mencari perhatian-perhatian itu. Kita melakukan ini dan itu supaya kita diakui. Tapi saya mau katakan pada saat ini, ketika engkau ada dalam Kristus, engkau orang benar. Engkau orang kudus, engkau anak Allah. Dan engkau manusia baru. Berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya saudara, perhatikan. Pertobatan yang sejati berkaitan dengan iman. Ini kebenarannya. Pertobatan itu enggak bisa lepas dari iman. Pertobatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena orang tidak dapat berbalik meninggalkan dosa tanpa pada saat yang sama ia berbalik kepada Allah. Enggak bisa. Saudara mau berjuang tinggalkan dosa, kalau hatimu enggak berbalik kepada Tuhan, kau akan gagal. Oleh karenanya iman harus ada di dalamnya. Next. Yang kedua kita belajar, tadi kan judulnya pertobatan dan iman. Iman merupakan perkara yang sangat penting dalam pertobatan karena kehidupan seseorang diatur oleh apa yang diyakini dan dipercayai. Penting sekali. Karena iman itu merupakan perkara yang bisa menggerakkan kita apa yang kita lakukan. Kita lihat yang pertama, pentingnya iman. Kita diselamatkan oleh karena iman. Tanpa iman kita tidak diselamatkan. Kita menerima Roh Kudus karena iman. Disucikan karena iman. Karena kita nggak lihat bagaimana cara Kristus membasuh kita dengan darahnya. Apakah kita dicelupin ke darahnya, kan kita nggak lihat itu. Tapi iman kita bisa melihat dan menerimanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, darah itu membasuh kita. Dari semua dosa kesalahan kita. Kita dipelihara karena iman. Kita nggak pernah bisa lihat tangan Tuhan secara fisik bagaimana dia menggendong kita. Bagaimana dia menjaga menuntun kita. Tapi iman membawa kita sampai kepada keyakinan itu. Iman membuat kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah, kata Alkitab. Yang kedua, apa itu iman? Arti iman. Tindakan hati yang percaya kepada firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Percaya kepada Yesus berarti mengakui dia sebagai Tuhan dan menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinannya. Saya tambah dan saya sederhanakan, apa sih iman? Iman itu artinya Bapak Ibu, keyakinan atau kepercayaan kita terhadap Tuhan dan pekerjaannya
dan penyediaannya dalam kehidupan kita, itu iman. Contohnya, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Orang percaya itu kesembuhannya bukan akan, sudah. Halo? Kenapa sudah? Karena Yesus sudah mengerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi kesembuhan orang percaya itu bukan akan sembuh. Itu sebabnya selalu kita diajari memperkatakan kesembuhan saya sudah sembuh. Karena Kristus telah menyembuhkannya di kayu salib. Amin. Itu iman, saudara. Percaya kita kepada Tuhan, pekerjaannya, dan juga penyediaan-penyediaannya bagi kita. Yang ketiga, sumber iman. Sumber iman ini dari mana sih? Dari pihak Allah, Yesus memimpin kita dalam iman. Itu dari Allah loh ya. Iman adalah pemberian Allah dalam Roma 12 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 1. Iman diberikan oleh Roh Kudus. Bahkan iman juga adalah buah roh. Kata kesetiaan di dalam buah roh itu, kalau di dalam teks Yunani itu iman, pistis. Yang diterjemahkan jadi kesetiaan. Kalau terjemahan bahasa Inggris kan ditulis faithful. Tapi dari akar kata Yunaninya itu ditulis pistis, iman. Iman itu merupakan buah roh kudus juga. Kemudian dari pihak manusia, firman Allah yang diucapkan dan yang tertulis menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oleh karenanya saudara mau terus bertumbuh dalam iman, banyak dengar firman. Amin. Jangan lebih banyak dengar gosip. Semakin banyak saudara dengar gosip, semakin tergerak saudara untuk bergosip. Karena Yesus berkata, apa yang masuk dalam hati, itulah nanti akan keluar. Kenapa saudara tertarik itu? Karena yang saudara tumpuk dalam hati saudara itu gosip. Kenapa saudara dikit-dikit begitu mudah tersinggung? Sedikit-sedikit begitu mudah saudara sakit hati. Sedikit-sedikit begitu mudah saudara dendam. Karena saudara banyak menyimpan itu. Perbendaharaan saudara itu isinya itu. Sehingga itulah yang keluar. Tapi kalau yang kita isi dalam perbendaharaan kita, hati dan pikiran kita adalah firman. Ketika ada orang menyakitimu, saudara langsung ingat Yesus berkata, bukan hanya ampuni, bahkan dikatakan berkati musuhmu. Amin. Daging ini berkata balas, balas. Karena daging ini akan merasa puas kalau kita bisa melampiaskan sesuatu yang menyakitinya. Tapi ketika kita mau bertindak, karena isi hati kita, pikiran kita ada firman, itu akan berbicara dan itu menjadi alarm sekaligus mencegat kita untuk melakukan hal-hal yang daging itu. Oleh karenanya banyak baca firman, banyak dengar firman saudara. Ya, supaya firman yang menguasai hati kita dan iman terus bertumbuh dalam hati kita. Iman yang kita miliki merupakan suatu sarana yang membantu pertumbuhan iman kita. Semakin saudara beriman, semakin saudara bertumbuh. Semakin saudara percaya kepada Tuhan. Yang keempat, hasil dari iman yang dicatat oleh Alkitab. Keselamatan dari awal sampai akhir kita diselamatkan itu adalah oleh iman. Iman menghasilkan pembenaran, pengangkatan sebagai anak, pengudusan, dan juga dipelihara oleh Allah. Kemarin saya ikut komsel di Komsel Lasar Kristus. Ada satu pernyataan dari anak Tuhan berkata begini dan itu menurut saya benar. Berarti yang menentukan itu akhir bukan awal. Bisa iya. Karena iman akan menuntun kita kepada iman. Kalau imanmu kandas di tengah jalan, berhentilah perjalanan imanmu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu muncul kan karena kita membahas tentang nabi palsu, nabi asli gitu saudara. Dalam Alkitab. Nah, hasil iman memiliki kepastian keselamatan. Pasti. Orang meragukan silakan. Tapi iman berkata, di dalam Kristus saya pasti selamat. Amin. Dan itu adalah iman. Kemudian perbuatan baik. Iman itu menghasilkan perbuatan baik. Iman menghasilkan perbuatan baik.
Dalam Efesus 2 ayat 10 dicatat itu. Kemudian Matius 5 ayat 16. Yakobus pasal 17 sampai 26. Jelas ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu intinya. Iman dulu, kemudian perbuatan lahir dari iman. Dari apa yang kita percaya itu lahirlah perbuatan. Perbuatan baik adalah buah roh juga. Justru kalau orang berkata beriman kepada Kristus tapi tidak ada tindakan perbuatan baiknya, kita bertanya-tanya iman yang seperti apa itu. Setiap kali melakukan kesalahan kita bertobat dan dengan iman kita terus menghampiri Allah untuk menerima anugerahnya. Pertobatan tetap diperlukan. Walaupun status kedudukan kita sudah dibenarkan, diciptakan baru, diangkat menjadi anak Allah dan dikuduskan. Pertobatan, kenapa? Karena metanoia tadi itu saudara. Setiap hari kita harus dibaharui dalam Kristus. Jadi jangan katakan, oh saya nggak perlu lagi bertobat. Enggak, semua kita bertobat. Saya juga bertobat kok saudara. Setiap kali saya merasa itu salah, saya minta ampun sama Tuhan. Iya. Jadi nggak ada yang kebal terhadap itu. Menuju kesempurnaan itu, menjadi seperti Kristus, kita harus bertobat setiap hari. Berikut beberapa langkah hidup yang harus kita lakukan dalam pertobatan dan iman. Setelah kita dibenarkan, diciptakan baru, diadopsi, menjadi anak dan dikuduskan dalam Kristus. Yang pertama, setiap hari berjalan dengan iman, yaitu hati yang bertindak untuk mempercayai Tuhan. Saya ulang-ulang ini ya, setiap hari kita harus berjalan dalam iman. Kalau enggak, seperti saya katakan beberapa sesi yang lalu itu, saudara bisa dikaburkan jati dirimu oleh tetanggamu. Hanya karena engkau melakukan kesalahan kecil. Lalu mereka dengan tegap langsung berdiri, katanya orang kudus. Masa orang kudus begini? Orang kudus masih bisa salah. Dan itu tidak langsung otomatis menghapus identitas itu. Caranya bagaimana? Beriman. Kalau kita tahu itu kesalahan, kitab 1 Yohanes berkata, datang kepada Dia karena ada Kristus yang disediakan bagi kita sebagai sarana pendamaian kepada Bapa, sehingga kita dipulihkan kembali. Amin. Berjalan di dalam iman, saudara. Bahkan untuk saudara bisa mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, saudara harus berjalan dengan iman. Kadang-kadang berjalan dengan iman itu lucu, saudara. Lucu banget. Saya cerita sedikit hal lucu ya. Saya mengalami 2 kali sepanjang hidup saya, semenjak medsos ada. Dulu saya punya HP, saudara. Lalu waktu kami pindah ke pastori itu kan saya gali parit itu. Saya nggak sadar kalau saya kantongi HP. Tiba-tiba waktu saya nunduk itu HP saya jatuh. Bluk, jatuh ke parit. Benar-benar terendam. Bluk. Iya. Lalu begitu dihidupin udah nggak bisa nyala, saudara. Tewas dia. Saya bilang udahlah, terserah Tuhan mau bilang apa lagi. Udah begini. Tapi saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, saya nggak punya uang untuk beli HP. Aku minta bangkitkan HP ini. Betul. 3 hari 3 malam dia nggak bangkit-bangkit. Hari yang ketiga, saudara. Nggak tahu, saya tiba-tiba berpikir begini, coba hidupin ah, siapa tahu bisa hidup. Saya hidupin, hidup itu HP, saudara. Setelah 3 hari 3 malam mengalami kematian. Betul. Benar saya alami. Tapi saya mengatakan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, iman itu saudara akan membawa kita berpengalaman dengan Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin kita setiap hari supaya terhindar dari perbuatan dosa. Ini langkah-langkah saudara ya. Berikutnya, jika melakukan kesalahan harus kita selesaikan hari ini juga melalui pertobatan, yaitu mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dari Allah. Yang terakhir, bersekutu dengan Alkitab dan orang percaya dalam komunitas murid atau sering kita sebut disciple community atau komsel, supaya kita saling menguatkan, saling bertumbuh di dalamnya sehingga kita bertumbuh dewasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu hal saya mau tekankan pada saat ini, siapapun saudara di sini, siapapun kita, seperti apa masa lalu kita, seburuk apa kita, dengar baik. Tuhan tidak merencanakan itu bagimu karena sejak awal Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan membawa kita kembali ke rancangan semula itu. Tuhan terus berupaya memulihkan kita. Yang percaya dan mau katakan amin.